Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, apakah ini betul dengan Mas Bayu Rama Wicaksana? Oh iya, betul dengan saya sendiri, Mbak. Baik, perkenalkan saya La Rosa, petugas laboratorium Rumah Sakit Medika Husada. Oh iya, Mbak, ada apa ya? Saya mau mengkonfirmasi bahwa hasil tes HIV/AIDS Mas dan Mbaknya kemarin sudah keluar. Jadi besok sudah bisa diambil hasil labnya pukul 8 sampai 12 ya. Kami tunggu. Iya, baik, Mbak. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Jadi, saya mau menanyakan tentang hasil tes saya kemarin, Sus. Mohon maaf, atas nama siapa ya? Nama saya Bayu dan ini calon istri saya, Kiki. Oh iya, jadi saya Larosa yang menghubungi Mas Bayu kemarin. Sebentar ya, saya ambilkan hasil tesnya. Oh iya, Sus. Saudara Bayu, ini hasil tes Mas dan Mbaknya. Silahkan ikut saya untuk mendapatkan konseling dari perawat Syarifah. Nanti beliau yang akan menjelaskan keseluruhan terkait hasil tes Mas dan Mbaknya. Sebelum saya menjelaskan, apakah Mas dan Mbak sudah siap untuk menerima apapun hasil tesnya? Baik, sebelumnya mohon maaf, saya harus mengatakan bahwa Mas Bayu positif mengidap HIV. Wah, beneran, Sus? Iya, yang sabar ya Mas, Mbak. Jadi seperti apa yang saya katakan sebelumnya, kita harus siap dan kuat mental atas segala hasil dari tes lab kemarin. Jadi, kalau hasil lab saya bagaimana, Sus? Untuk Mbak Kiki, alhamdulillah hasilnya negatif. Makanya, Mas, kalau bertindak itu harus pikir dulu. Iya, Dek. Mas minta maaf. Jadi gini, mengapa kok Mas Bayu dikatakan mengidap HIV? Nah, karena berdasarkan hasil tes lab kemarin ditemukan bahwa Mas Bayu memiliki antibodi HIV. Lalu saya harus gimana ya, Sus? Apa yang saya harus lakukan? Mas sama Mbaknya tidak usah khawatir. Meskipun memang sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan pasien HIV, namun ada obat untuk menekan virus itu sendiri supaya perkembangan virusnya tidak cepat. Nah, obatnya ini namanya antiretroviral atau ARV. Obat ini harus diminum sesuai jadwal. Obat ARV ada NRTI, ada NNRTI, nanti ada kombinasinya masing-masing dan dosisnya masing-masing. Jadi, saya harus mengonsumsi obat itu, Sus. Iya, jadi harus dikonsumsi setiap hari dan teratur. Tujuannya mengonsumsi obat ini yaitu untuk meningkatkan daya imun Mas Bayu, karena jika daya imun turun, penyakit-penyakit yang lain bisa sangat mudah untuk masuk dalam tubuh Mas Bayu. Jadi, saya sebagai calon istrinya harus bagaimana, Sus? Sedangkan calon suami saya mengidap HIV, apakah saya bisa mempunyai anak, Sus? Yang sabar ya Mbak. Mbak sebagai calon istri harus bisa menguatkan Mas Bayu dalam menghadapi situasi saat ini. Kalau untuk memiliki keturunan masih bisa kok, namun lebih baik dikonsultasikan terhadap dokter terlebih dahulu. Lalu, bagaimana dengan nasib anak saya nanti, Sus? Jadi tidak semua bayi yang dilahirkan dari ayah seorang HIV atau ibu seorang HIV juga mengidap penyakit HIV. Penularannya bisa dicegah dengan program-program pencegahan HIV itu sendiri. Kemudian ketika mau melahirkan, bisa melakukan operasi sesar untuk mengurangi resiko penularan HIV yang lebih besar. Apabila sudah memiliki anak, sebaiknya menggunakan susu formula ketimbang ASI karena HIV ini penularannya melalui cairan. Risikonya ada, tetapi tidak semua seperti itu, Mbak. Karena bisa dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi dan tentunya pengobatan rutin yang sudah dijadwalkan dan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik lagi. HIV itu apa bisa genetik ya, Sus ya? HIV tidak genetik, Mbak, tetapi melalui penularan-penularan. Jadi, tidak perlu takut dan berhenti untuk melakukan pernikahan ini. Mbak Kiki harus tetap mendukung Mas Bayu untuk menjalani kehidupan, tetap semangat dalam bekerja. Jadi Mas Bayu juga jangan minder. Sekarang ini kan sudah banyak sekali seperti perkumpulan-perkumpulan orang dengan HIV, di mana itu merupakan sebuah forum organisasi, di mana Mas Bayu memiliki teman-teman yang sama kondisinya dengan Mas Bayu, dan sudah jelas
Mereka banyak yang sukses, bisa menghasilkan karya. Orang dengan HIV jangan patah semangat karena hidup akan terus berlanjut. Iya sus, saya sangat sayang sama calon istri saya ini, dan saya menyesal telah berbuat seperti dahulu. Tapi semenjak saya kenal dia nih, eh, hanya dia yang mampu menerima dan merubah saya. Saya akan menjalani pengobatan ini kok agar bisa bertahan hidup dan membahagiakan istri saya dan keluarga saya nanti. Iya, semangat selalu ya Mas Mbak. Saya yakin Mas Bayu dan Mbak Kiki bisa melewati ini semua. Mbak Kiki yang sabar ya. Saya yakin Mbak wanita yang hebat dan Mas Bayu juga lelaki yang baik dan kuat. Selain pengobatan, bisa juga dengan menjaga nutrisi seperti makan makanan 4 sehat 5 sempurna, gizi seimbang, juga istirahat yang cukup. Iya sus, dengan kondisi calon suami saya yang seperti ini, saya harus selalu menyupport calon suami saya. Soalnya bukan dengan kondisi seperti ini saya harus meninggalkannya. Nanti untuk pengobatan akan saya konsultasikan dulu bersama dokter dan akan kami informasikan kepada Mas dan Mbak. Oh ya, ini hasilnya bisa Mas dan Mbak bawa pulang dan dapat dirahasiakan dengan baik ya. Sus, terima kasih banyak. Kalau begitu saya sama Mas Bayu pamit dulu ya sus ya. Terima kasih sus. Assalamualaikum dok, saya perawat Gaby dari ruang konsultasi HIV. Jadi begini dok, kemarin ada pasien datang ke sini melakukan tes dan ternyata hasilnya positif. Tanda gejalanya pasien sudah demam 3 hari, mual dan diare. Jadi mau konsultasi untuk obat yang dikonsumsi atas nama Tuan Bayu Wicaksana, alamat di Perumahan Madurejo, Indah Utara. Ya dok. Untuk obatnya Zidofudin 2 kali 300 mg dikonsumsi pagi dan malam hari. Lalu Lamivudin 2 kali 150 mg sudah makan pagi dan makan malam. Lalu juga obatnya Envirapin pakai 2 kali 200 mg sesudah makan dan juga makan pagi dan makan malam juga. Iya dok. Oh ya, baik saya ulangi obatnya. Zidofudin 2 kali 300 mg pagi dan malam, Lamivudin 2 kali 150 mg sesudah makan pagi dan malam, Enviropin 2 kali 200 mg sesudah makan pagi dan malam. Iya sus, benar. Apa ada keluhan yang lain lagi? Tidak ada dok. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Saya mau mengambil obat atas nama Bayu Wicaksana. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Sebentar ya, saya ambilkan obatnya dulu. Jadi berdasarkan konsultasi dokter kemarin, Mas harus minum 3 obat ini. Ini bagaimana ya cara pengkonsumsiannya? Baik, saya jelaskan ya. Ini namanya Zidofudin. Ini diminum sesudah makan 2 kali sehari, pagi dan malam. Jadi misal minum jam 7 pagi, maka harus rutin, jangan terlewat dari jam 7 pagi ya Mas. Saran saya, misal Mas makan jam 8 pagi, maka minum obatnya 30 menit setelahnya, yaitu jam setengah 9. Begitu juga untuk yang malam, 30 menit setelah makan ya Mas. Lalu ini namanya Lamivudin. Ini sama setelah makan 2 kali sehari, pagi dan malam, 30 menit setelah makan. Yang selanjutnya ini Nevirapin. Setelah makan 2 kali sehari, pagi dan malam, 30 menit setelah makan. Untuk efek sampingnya sendiri, Zidofudin efek sampingnya mual, diare, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot. Biasanya gejalanya 1-2 hari karena ada adaptasi ya. Biasanya ada efek anemia, tapi itu jarang banget, bisa 1 dari 10. Kemudian efek samping yang Lamivudin itu mual dan diare. Kemudian yang Nevirapin itu mual, diare, mata kering, ruam kulit, dan kelelahan.
Namun, Mas ketika mendapatkan efek samping yang benar-benar parah dan tidak kuat, Mas bisa menghubungi rumah sakit dan bisa langsung konsultasi dengan dokter. Dan untuk awal ini kami berikan gratis sampai obat ini habis ya. Namun untuk selanjutnya akan dikenakan biaya. Ada yang perlu ditanyakan kembali terkait obatnya? Oh tidak kok sus, terima kasih sus. Iya Mas, semoga lekas membaik ya. Dan ini untuk obatnya.